hijrah ingkang kita saged mendapatkan apa tema kalau amargi memang hari ini adalah malam tahun baru kita yang kita peringati dengan penanggalan tahun baru Islam ini tahun baru Hijriah. Nah, MC ini pun bicara tentang biodata saya SD, SMP, SMA, ngantar SIC, seluruh SLW, babat belas orang mampu aku mampu apa nih Pak? Mampu dunia lah pokoknya apa malah ekonomi ini berkulit duit terus yang dipelajari ngantar kira-kira tahun. Nah, sehingga templiki kalau betul sangat nafsirakan anak ini naming apa? Membedah kayak ahli bedah, kayak membedah menganalisa, nah cara apa nih Pak, tentang kampus itu menganalisa apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari peristiwa hijrahnya Nabi ke Mekah sampai ke Madinah yang kemudian itu dijadikan sebagai awal mula penanggalan dalam kalender Islam atau kalender Hijriah. Kalau di kalender Masehi itu adalah kalender Hijriah ya, yang menggunakan hari lahirnya Isa Al-Masih diklaim seperti itu ya, kemudian dikatakan sebagai tahun Masehi. Bapak dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menawi secara logika mau. Kenapa yang dipilih adalah hijrah? Bukankah di dalam Islam itu banyak sekali peristiwa-peristiwa yang luar biasa, peristiwa-peristiwa ingkang dadoshipun saged dipun ginakaken kagem awal penanggalan orang Islam, umat Islam. Misalipun, kenapa kok tidak dipilih Isra Mi'raj? Peristiwa Isra Mi'raj itu sebagai tanggal awal dimulainya tahun Hijriah atau tahun Islam, kalender Islam. Padahal peristiwa itu adalah satu peristiwa yang luar biasa. Bagaimana tidak ada satu orang yang Allah Subhanahu wa taala muliakan sedemikian rupa sehingga diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian diangkat sampai ke langit 7 Sidratul Muntaha Mustawa, sampai kemudian bisa berdialog langsung kepada Allah. Apakah ini tidak lebih hebat dibandingkan peristiwa hijrah? Kenapa harus hijrah? Peristiwa hijrahnya Nabi dijadikan sebagai tahun baru penanggalan Islam. Atau kenapa tidak hari lahirnya baginda Rasulullah SAW yang di dalam sejarah yang dengan mengkiros ketika beliau lahir itu terjadi luar biasa, kejadian yang luar biasa. Benten kalian benten biasa nih pun ketika beliau lahir, pengaruh kelahiran beliau Muhammad bin Abdillah baginda Rasulullah SAW itu suasana keadaan alam itu juga berpengaruh atau terpengaruh. Ketika beliau lahir yang pada waktu itu negeri superpower itu adalah Romawi dan Persia. Balkon kerajaan atau istana Romawi itu runtuh pada saat kelahiran Kanjeng Nabi itu. Pada saat kelahiran Kanjeng Nabi, api yang merupakan api abadi, sehingga orang-orang Persia itu kan penyembah api, yang mana api itu memang tidak pernah padam. Yang disembah, kenapa disembah tidak pernah padam, namanya api abadi. Itu pada waktu kelahiran baginda Rasulullah SAW, Rasul Muhammad bin Abdullah meskipun itu tiba-tiba padam. Suasana alam itu luar biasa. Hanya orang-orang yang paham atau orang awam sekalipun bisa merasakan adanya perubahan di situ. Bagaimana kalender Masehi yang menggunakan lahirnya Isa Al-Masih menjadi
awal penanggalan. Kenapa tidak ketika lahirnya baginda Rasulullah SAW yang luar biasa 12 Rabiul Awal 571 Masehi, yang berarti jarak antara Nabi Isa dengan Rasulullah itu kurang lebih 6 abad atau 500 tahun lebih jaraknya. Kenapa tidak itu yang digunakan? Atau kenapa tidak menggunakan nuzul Quran, misalnya turunnya Al-Quran? Engkau belum pengen sampun mangertosi diulang-ulang, biasanya pun bulan suci Ramadan itu diulang lagi betapa malam yang sangat agung, yang satu malam nilainya sama dengan 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun, yang pada waktu itu malaikat berturunan, tatanazzalu alaihimul malaikat, berturunan dalam rangka untuk apa? Mengagungkan bulan itu, mengagungkan malam itu, malam Lailatul Qadar. Kenapa tidak itu yang digunakan? Atau malam ketika Rasulullah SAW pertama kali menerima wahyu di Gua Hira, yang malaikat Jibril nampakkan wajah yang asli, kemudian mengajari baginda Rasulullah SAW, Iqra, bacalah. Kenapa tidak itu yang digunakan? Atau kenapa tidak menggunakan misalnya ketika perang pertama kali, yaitu perang apa? Perang Badar, yang mana muslimin hanya 313 tanpa persenjataan yang memadai melawan 1000 orang kafir dengan persenjataan yang super lengkap di masa itu, yang kemudian bisa dikalahkan karena dibantu oleh para malaikat yang berturunan juga dalam rangka membantu muslimin pada waktu itu. Kenapa tidak awal mula pertempuran dan dimenangkan muslimin itu yang kemudian dijadikan sebagai awal penanggalan, dan juga peristiwa-peristiwa besar yang lainnya? Berarti peristiwa hijrah itu bukan peristiwa ingkang remeh utawi bukan namanya fakta sejarah. Ananging niko menemukan setunggal perkawis ingkang ageng sangat, yang kemudian dijadikan sebagai awal penanggalan tahun baru bagi orang Islam atau muslimin. Dan dewa ayat ingkang kaula waswalu kisah kedunya 3 wonten ing Quran surah Al-Anfal, mulai dari ayat yang ke-72, 73 atau 75. Jadi Allah nika ngendika, innal ladzina amanu wahajaru wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Dan orang-orang yang beriman kemudian mereka mau berhijrah, mereka mau berjihad dengan diri dan hartanya, dan orang-orang yang mau menerima mereka, yaitu kaum Ansor dan pembina kaum Ansor. Kemudian mereka saling membantu satu dengan yang lain. Ini wonten ing pembukaan ayat itu ngene. Lajeng dipun malih. Waladina amanu walam yuhajiru. Dan kemudian yang kedua, ada orang yang beriman tetapi mereka belum berhijrah. Malakum biwalayatihi min syai'in hatta yuhajiru. Maka tidak ada kewajiban atasmu untuk memberikan pertolongan kepada mereka, karena mereka belum berhijrah meskipun mereka sudah beriman kepada Allah. Nah, terperiki bahwa ibu-ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, bahwa peristiwa hijrah itu adalah peristiwa yang luar biasa, dan itu adalah awal mula perkembangan Islam. Awal mula dimulainya Islam itu tidak hanya berada di sekitar kota Mekah, tetapi kemudian ketika Rasulullah dengan para sahabat itu ditantang dengan satu pengorbanan yang besar. Ini kan saya bayangkan Allah. Misalnya kalau ini kampung Mutiwa, kauman gitu, bahwa apa ibu saking kauman
Ginjing-ginjing atau dalam bulan ini semuanya harus mengosongkan rumah. Kita akan hijrah ke Papua, apa teng Kalimantan, apa teng IKN, saat ini. Kita semuanya akan berangkat dalam bulan ini. Semuanya tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang kecuali. Semuanya harus berangkat. Mesti jenengan pripun, Pak? Nah, terus aku neng kono nggone sapa? Neng kono aku nyambut gawe apa? Lah tokoku piye? Sawangku sing ngurusi sapa? Lah lenggananku, lah pabrikku, lah aku nyambut gawe ini neng kantor cedak ini terus piye? Lah terus anak bojoku piye? Nah, mesti kan ngoten to. Lah niku disami kemawon. Ketika sahabat pada waktu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari Mekah ke Madinah. Pinten kilo niku, Pak? Berapa kilo, Bu? 6 jam. Oh, 6 jam. Berapa kilo? 6 jam. Wis pokoknya 6 jam, percaya mau berarti. 6 jam itu berarti berapa kilo, Pak? 400 kilo lebih, Pak. 400 hampir 500 kilo, Pak, ya. Jauh jaraknya. Dan nek sak mangke itu 6 jam, nek zamane Kanjeng Nabi napa 6 jam, Pak. Kalau zamane Kanjeng Nabi niku mboten naik Lion Air napa DTR. Mboten ngagem Mercedes, mboten kok, Pak. Aku onto, aku jaran, aku kuda. Jalannya tentu ya masih berbukit-bukit, berbatu-batu, enaknya berpasir. Jadi kan dari Mekah ke Madinah itu wonten melewati jembatan sungai itu lho, Pak. Itu teng Klaten. Dan mereka boten wonten kali, Pak. 1000 km persegi itu boten wonten sungai, boten wonten kali. Susahnya itu kayak apa? Disuruh untuk hijrah serta merta seperti itu. Niki awrat apa awrat sangat niki? Ini abot banget, Pak. Ini satu perkara yang besar, satu perkara yang berat dan dituntut